ada yang mengulas di channel apa nggak paham saya. Iya, iya. Intinya itu perjalanan peradaban Nahdlatul Ulama antara jasa dengan dosa. Memang secara jasanya NU banyak sekali untuk NKRI. Kita tidak memungkiri, saya juga pun tidak memungkiri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Soalnya sing nonton iki ora mesti jawab ndeleng prok. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa Kiai Imaduddin Usman. Tibyanan lana ala anna dzurriyyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu tahirina min zallatin fahishatin. Betul Mbak Klik? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Laura pasalah Muhammad Lik Pak Kiai Idwam. Pak Kiai Idwam kan seorang genah iki. Ini pengaruh gara-gara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dipecat dari PBNU Mbak Idwam ya. Kalau menurut saya ini berpengaruh. Saya jadi lemes. Apakah memang PBNU itu adalah Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Khalil Yahya Sakuf, mereka tidak akan pernah tergantikan ila yaumil qiyamah Mbak Idwam ya. Sehingga Kiai Imaduddin Usman kalau diberhentikan merasa kita sebagai pendukungnya merasa oh ini berarti Kiai Imad tidak berpihak atau tidak didukung oleh kebenaran, begitu Mbak Idwam. Kalau menurut Mbak Idwam bagaimana ini? Monggo Mbak. Kalau menurut saya Kiai Imad dipecat dari struktural PBNU. Sebentar diberhentikan gitu saja. Bahasa di media itu dipecat ya. Sudahlah. Diberhentikan tidak apa-apa. Karena NU kan tidak hanya struktural kan. NU juga ada kultural. Toh jabatan struktural di NU itu kan 5 tahun ganti. Itu satu. Yang kedua, ketika memang dalam perjuangan ini, dalam perjuangan membersihkan nasabnya Rasulullah atau menjaga nasabnya Rasulullah terutama dan menyelamatkan sejarah-sejarah bangsa ini, kok NU menjadi penghalang? Menurut saya nggak usah di struktural NU saja. Itu bukan NU yang menjadi penghalang. Ya struktural makanya. Ya, struktural NU kok jadi penghalang? Lebih baik mundur saja. Bagi Suriah NU mungkin tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten apabila tingkat ranting apabila ingin memperjuangkan bangsa ini terutama terkait dengan sejarah dan lain sebagainya yang lagi kita bahas ini, kalau NU secara struktural kok menjadi penghalang, maka keluar saja dari struktural PBNU, dari struktural NU menurut saya. Masalah begitu ya? Tidak masalah. Toh suatu saat saya yakin PBNU pun akan butuh orang-orang seperti kita, itu pasti. Kiai Imad. Iya Kiai Imad. Kalau kita itu kan ya intinya yang memperjuangkan ya. Sejarah ini. Begitu. Karena saya jadi teringat dulu Gus Najih Maimun itu. Gus Najih? Iya, Gus Najih Maimun. Ya. Gus dari Rembang yang Gus besar itu loh. Itu kan pernah membuat buku karya tulis yang berjudul Membuka Kedok Tokoh Liberal dalam Tubuh NU. Isinya siapa itu? Isinya Said Gus Dur dan lain sebagainya itu. Saya nggak bahas itu. Yang intinya saya sekarang pada siang hari ini akan membahas mental inlander, yaitu mental warisan penjajah yang masih melekat dalam tubuh NU. Nah ini buktinya. Ya. Itu ada kiai, kita sebut saja Kiai Imad yang memperjuangkan untuk NU, melepaskan NU dari mental inlander, malah diberhentikan jabatannya. Kan berarti kan masih ada di struktural NU yang terjangkit penyakit mental inlander. Buktinya sangat banyak. Kemarin saya cerita fotonya Pak Alex itu biasanya tersebar begitu kan, mental inlander. Yang kedua ini aneh, NU
itu kan istilah-istilahnya kan istilah-istilah dari asimilasi Wali Songo, ya kan, kebanyakan. Contohnya santri, besok hari santri nasional, ya kan. Ya. Kata santri sendiri itu kan adopsi daripada budaya Hindu Buddha pada waktu itu. Terus pondok kan asimilasi Wali Songo dari segi pendidikan itu masih dipakai oleh NU. Iya, pesantren sendiri kan Pesantren. pesantren mungkin kan Nah, tempatnya iya. santri pesantren. Nah iya, tapi NU sendiri itu malah cuma numpang istilah-istilahnya saja, tapi tidak begitu mendalami Wali Songo betulan. Buktinya apa? Pas dulu muncul istilah Muslim dan non Muslim kan ramai itu. Ya. Iya kan? Jangan pakai istilah non Muslim, sebut saja kafir. Ya, ya. Itu kalau orang Hindu mungkin orang Hindu mendengar ya kurang ajar kayak kiai NU. Ya, Ngafir-ngafirna warung-warungnya nganggo istilah santri kan begitu. Ya. Orang yang tidak percaya atau bukan tidak percaya, orang yang tidak setuju dengan istilah Muslim dengan non Muslim itu pasti mentalnya ilander. Karena apa? Tidak tahu sejarah bangsa ini. Itu loh, dia sendiri memakai kata santri, dia sendiri memakai kata pondok pesantren, dia sendiri memakai kata langgar, dia sendiri memakai kata sembahyang dan lain sebagainya. Kenapa kita nggak mau memakai istilah Muslim dan non Muslim? Iya kan? Ya. Kafir saja yang lebih Islami dan lain sebagainya. Kan lucu lah. Karena apa? Itu akibat daripada di kalangan NU sendiri, walaupun itu setingkat pengurus NU maupun kiai, itu masih banyak yang tidak tahu dengan sejarah bangsa ini. Nah, ini bukti bahwa mereka mentalnya ilander. Kenapa? Tidak tahu jati diri bangsa. Tidak tahu jati diri bangsa, tidak tahu sejarah bangsa. Akhirnya bulat, blunder jadinya begitu. Paham sampean? Lo kalau memang Paham dong. Kalau memang jangan pakai istilah Muslim dan non Muslim, ya jangan pakai istilah santri, jangan pakai istilah pondok, jangan pakai istilah sembahyang sekalian dan lain sebagainya. Kan iya kan? Sholat makanya. Ma'had. Nah begitu dan lain sebagainya. Bahkan Ma'had sendiri banyak yang tahu itu yang konyol-konyol kayak gitu loh. Ma'had artinya apa ya? Ya enggak? Terus lanjutkan. Nah ini. Kenapa Kiai Imad itu bisa diberhentikan? Ya. Tidak ada kata lain menurut saya kecuali memang banyak di tubuh NU, banyak kiai-kiai yang berada di struktural NU itu mentalnya ilander. Itu saja. Saya tidak akan berdalil, berkelit dan lain sebagainya. Mentalnya ilander itu saja sudah. Karena tidak tahu sejarah bangsa ini. Buktinya ada orang yang memperjuangkan keotentikan sejarah bangsa kita malah dicopot dari posisi yang strategis untuk menyuguhkan data-data sejarah dengan benar, yaitu lewat NU kan harusnya kan begitu. Bahkan di Cak Basul Masail juga enggak. Iya. Padahal dia berada di LPM. LPM padahal di Cak Basul Masail juga belum sudah diberhentikan. Terkecuali sudah dicek Basul Masail ternyata Kiai Imad itu salah argumennya atau apa dan lain sebagainya terus diberhentikan lah, wajar. Oh tidak, belum ada diskusi sudah diberhentikan, kan mentalnya ilander beneran berarti. Sebentar Mbak Idam, Monggo. kalau boleh saya komentarin sini, saya juga pengen pegang mic. Sebelum ini masuk ini. Sebelum dilanjutkan, kalau boleh saya mengomentari ataupun mentafsiri ya kalimat inlander yang sering dengan sampaikan itu apa yang menjadi sebab salah satu sebab dari pemberhentiannya atau pemecatan Kiai Imaduddin Usman dari LPM PBNU ya. Kalau saya boleh mengartikan itu sebenarnya ada korelasi Pak ya, motif antara kalimat jenengan inlander itu bahasa apa Mbak Idam? Belanda. Bahasa Belanda loh, samain orang Belanda tah? Yang enggak itu kan apa namanya?
mental inlander kan penanaman mental yang ditanamkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu, VOC. Oke, maksud saya gini, Mbak Idam. Apa namanya? Ya inlander kan saya paham lah, tapi untuk mengatakannya mungkin besok saya lupa itu kalimat inlander gitu. Nah, kalau boleh saya mentafsirkan di dalam dunia kita, dunia Islam lah, dunia pesantren itu kan memang ada istilah takziman ya, menghormati guru, ada istilah menghormati anaknya guru dan seterusnya, masyayikh itu harus dihormati. Nah, ini kan tertanam betul di dalam tubuh Nahdlatul Ulama kan ya. Sehingga saya kira inlander itu adalah ya apa rasa takziman, rasa penghormatan dari seorang murid terhadap gurunya secara berlebihan. Menghormati itu wajib ya. Tetapi ingat, menghormati itu bukan berarti apa yang dikatakan oleh guru semuanya adalah mutlak benar, kan nggak bisa. Ada kewajiban menghormati dari seorang apa terhadap guru, dari seorang murid terhadap guru, tetapi juga ada istilah apa namanya ya, membebaskan murid untuk berkreasi berpikir dari seorang guru terhadap muridnya, tidak dibatasi harus sama pemikirannya dengan gurunya. Sebenarnya kan di pesantren seperti itu yang benar Mbak Idam ya, tetapi banyak saat ini apa yang mencoba untuk membenturkan santri yang mungkin berpikir beda dengan gurunya dikatakan sebagai su'ul adab. Mungkin begitu Mbak Idam. Cocok apa enggak tafsiran? Ya, Tafsiran mental inlander adalah menghormati yang secara berlebihan. Apapun alasannya kalau sudah berlebihan saya kira enggak baik. ya. Dan kalimat enggak baik ini tentunya kalau dikembangkan bisa menjadi madorot. Dan madorot ini kalau dibiarkan akan menjadi kebatilan. Dan kebatilan kalau dibiarkan harus dilawan. Iya kan? Berarti inlander sebenarnya di dalam Islam sendiri ada begitu loh. Istilahnya ada dan itu adalah sesuatu yang tidak benar juga. Kemudian kalau apa jenengannya apa Miki? Kalau di dalam dunia kita tentunya kan ya seperti itu. Imam siapa? Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan muridnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari ya? Iya kan? Enggak tahu saya. Iya itu Imam Al-Maturidi itu muridnya Imam Al-Asy'ari lah. Ternyata dalam konsep qadha dan qadar mereka berbeda. Iya kan? Qadha menurut Abdul Hasan Al-Asy'ari qadim, menurut Al-Maturidi hadis. Begitu Mbak Idam, seperti Imam Syafi'i juga kayak gitu kan sama gurunya Imam Malik juga berbeda. Nah, itu artinya kita sudah diajari jangan seperti yang sekarang itu loh. Jangan seperti sekarang. Sehingga apa ya muncullah istilah inlander yang seperti sampean katakan itu. Dulu juga saya sempat menyatakan bahwa di dalam dunia pesantren ada istilah menghormati guru, ada istilah wajib menghormati sesuatu yang berkaitan dengan guru, tapi itu tetap mahdudun, terbatas, tidak mutlak. Sehingga kalau mutlak ya akan terjadi seperti ini, akan berlebihan menganggap guru seperti malaikat yang sama sekali tidak boleh apa ya, yang tidak boleh kita berseberangan dengan apa pendapat beliau-beliau begitu. Siapapun yang berbeda pendapat dengan beliau akan dicap su'ul adab, santri yang ilmunya tidak barokah, sanad keilmuannya mungkotek, putus dan seterusnya kan bisa seperti itu. Ini tafsiran saya kalau seperti itu bulat atau tidak menurut Mbak Idam ini cocok apa enggak monggo? Ya ada benarnya ya, ada benarnya mental inlander di dunia pesantren begitu. Iya. Mungkin ya ada kaitannya ketika dikaitkan dengan pesantren ya kiai menanamkan mental inlander pada santri ya seperti itu, menggunakan otoritas kekiaiannya secara mutlak, secara berlebihan. Jadi tidak boleh berbeda dan lain sebagainya. Itu kan mendidik santri akhirnya menjadi mentalnya inlander. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama loh. Begitu. Itu. Ya mungkin kiai tersebut dekat dengan Baklawi kan bisa saja. Iya, soalnya gini juga Mbak Idam. Kasusnya Nabi Isa dituhankan oleh kaumnya itu juga kan seperti itu. Kaumnya berlebihan menghormati Nabi Isa sehingga dibiarkan akhirnya menjadi kebatilan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya betul, iya, betul. Kan?
Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi So, Wasallam juga seperti itu, tetap wanti-wanti was-was, tetap jangan berlebihan memposisikan saya adalah Rasulullah bukan Tuhan. Mama Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi Rasul. Kan gitu. Loh, ya, masa kita menganggap guru sebagai wakil Tuhan yang tidak boleh kita berbeda pendapat dengan beliau? Seperti itu juga saya membaca di dalam tubuh orang-orang yang saat ini menjabat sebagai ketua sebagai pengurus PBNU, seolah-olah mereka itu akan merasa menjadi ketua PBNU, akan menjadi pengurus PBNU ila yaumil qiyamah, padahal jabatan mereka hanya 5 tahun. Yang dimana orang-orang yang sekarang berada di pengurus di PBNU itu suatu saat bisa jadi digantikan oleh Kiai Imad lagi, atau bahkan mungkin juga tetap ada kemungkinan Kiai Imad jadi ketua PBNU. Ada kemungkinan, tetap ada kemungkinan. iya, Iya kan? betul. Bahkan Mama Gupro nanti yang jadi ketua PBNU juga mungkin menggantikan Kiai Miftahul Akhyar. Iya kan? Iya. Ya siapa yang berani memastikan tidak mungkin. Oke, lanjutkan Mbak Itmam. Ya, itu apa namanya? Lanjut ya. Sangat disayangkan sekali NU itu sebenarnya punya cendekiawan yang bisa dimanfaatkan untuk mendobrak mental inlander yang melekat dalam tubuh NU, malah diberhentikan oleh PBNU itu sendiri. Saya jadi teringat kalamnya Gus Dur itu, saya pernah lihat di media sosial. Gus Dur itu pernah dawuh, seberapapun resiko dan biayanya NU akan terus menjaga keutuhan NKRI, begitu loh dawuhnya Gus Dur. Memang ketika kita melihat jasa-jasanya NU untuk apa namanya RI. untuk NKRI, dulu saya bukan dulu lah, tanggal berapa, 13 apa berapa kemarin, saya bikin tulisan perjalanan peradaban Nahdlatul Ulama antara jasa dengan dosa, begitu. Di besok diulas ini sama saya tapi ya. Sudah ada yang ngulas, YouTuber siapa nggak tahu. Loh kok nggak sama saya? Hah? Selingkuh sampean ini. Kan saya sebar di grup, terus ternyata ada yang mengulas di channel apa, nggak paham saya. Iya, iya. Intinya itu perjalanan peradaban Nahdlatul Ulama antara jasa dengan dosa. Memang secara jasanya NU banyak sekali untuk NKRI. Kita tidak memungkiri, saya juga pun tidak memungkiri itu. Iya. Fatwa resolusi jihad, penumpasan PKI, DITII, Orde Baru, dan lain sebagainya. NU selalu ikut andil. Nah, sekarang NU kan harusnya ikut andil untuk apa namanya mempertahankan keutuhan NKRI. Dan dosa dosanya NU, maksudnya NU struktural terutama. Kenapa saya memakai diksi dosa? Karena menurut saya ini dosa besar. Walaupun mungkin ini kekeliruan yang sebuah ketidaksengajaan, tapi kan madorotnya besar ya, dosa juga. Dosa yang tidak sengaja kan ada. Iya kan, dosanya NU sekarang kok ada polemik nazab, itu menurut saya ada 3. Apa? Pertama, NU itu punya andil besar, bahkan menjadi pintu gerbang utama dalam hal memanjakan, memasyhurkan klan Ba'alwi, ya kan? Ya, ya. Klan Ba'alwi di Indonesia bisanya masyhur terus dimanjakan oleh masyarakat, dikasih panggung dan sebagainya. Pintu gerbangnya kan lewat NU, kiai-kiai NU yang mempromosikan. Iya kan? Terus yang kedua, NU itu kan selalu gembar-gembor kita itu penerus Wali Songo, kita itu pejuang penerusnya Wali Songo dan lain sebagainya. Itulah. Tapi ternyata kita itu tidak pernah disuguhkan sejarah Wali Songo, nasabnya Wali Songo yang sesuai dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya apa? Sekelas Kiai Said Agil Sirot, sekelas Gus Muafik dan lain sebagainya, ketika menceritakan Wali Songo pasti nasabnya ke Ubaidillah. Dulu sebelum polemik nasab. Iya kan? Iya. Nah, ini kan bisa menjadi bukti bahwa di struktural NU, kalau kultural kan tinggal
makan lah tinggal ya. makan, tinggal disuguhkan. Konsumen lah ya. Konsumen. Ini bukti bahwa di tubuh NU sendiri, terutama di struktural, itu belum ada kajian yang matang tentang Wali Songo. Iya. Iya kan? Buktinya kita tidak pernah disuguhkan data-data minimal sekali ya ada versi Wali Songo yang lewat sini, ada yang lewat sana. Harusnya kan tidak hanya gembar-gembor NU penerus Wali Songo saja, tapi Wali Songo itu siapa, sejarahnya bagaimana, yang valid dan lain sebagainya kan harusnya disuguhkan agar kita itu tidak kecolongan. Iya kan? Iya. Sinkronasi data dengan keraton. Sinkronasi data dengan keraton, karena keraton itu saya sudah berkali-kali menyampaikan keraton itu kan bentuk peninggalan Wali Songo yang salah satu bentuk peninggalan Wali Songo yang sekarang masih ada. Dan di keraton itu kan keraton-keraton Islam di Nusantara terutama di Jawa itu kan bisa menjadi bukti internal, bukti primer tentang terkait dengan data-data Wali Songo. Begitu. Itu dosa kedua. Dosa ketiga, NU sudah disuguhkan bahwa panjenengan itu sudah membesarkan, memasyhurkan, mempopulerkan, mempromosikan klan Ba'alwi yang itu bisa membahayakan NKRI. Buktinya sudah banyak kan. Mereka memalsukan nasabnya Wali Songo menjadi Asmat Hon. Wali Songo ke bawah jadi rebutan, ada Yahya, ada Basaipan dan lain sebagainya. Ada lagi yang memutuskan, saya bulat, blunder jadinya, ribet. Terus membuat makam palsu, membuat sejarah berdirinya NU yang palsu dan lain sebagainya. Sudah disuguhkan itu. Loh kok malah membela klan Ba'alwi? Nah ini dosa yang paling parah. Yang ketiga itu ya. Yang ketiga itu. Ya sudah, karena apa namanya, saya juga tidak menyalahkan baik yang struktural dan kultural ya. Kalau tidak mau disalahkan ya. Kalau ngomong salah sebenarnya yang punya salah terbesar ya yang ada di struktural itu. Karena yang kultural kan konsumen. Begitu. Cuma ya sudah, saya tidak menyalahkan baik kultural maupun struktural. Seharusnya kan ayo mari kita bersama-sama mengkaji sejarah bangsa ini dengan benar, terutama sejarah Wali Songo dan lain sebagainya, kerjasama dengan keraton, menggali sejarah-sejarah bangsa ini, terutama Wali Songo dengan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, agar identitas bangsa kita itu tidak hilang. Kan seharusnya seperti itu, sadar dirilah. Kan begitu, malah ini main pecat, pemberhentian dan lain sebagainya kan, aduh ini semakin panjang ini, polemik nasab ini semakin panjang. Tidak terselesaikan 2 atau 4, 5 tahun enggak, ini panjang terus-terusan. Kalau begitu, itu menurut saya. Monggo panjenengan nambahi lagi. Berarti itu, misalkan nanti video ini dikasih judul 3 dosa, bagaimana Pak Idlam? Ya. 3 dosa NU dalam polemik nasab misalkan kayak gitu. Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Loh kalau dulu NU menerima klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu dikaji terlebih dahulu. Mungkin ceritanya tidak seperti ini, sekarang. Iya kan? Iya, betul. Dikaji terlebih dahulu. Nah, seperti apa pendapatnya Dr. Soleh Basari itu kan. Dr. Soleh Basari kan menyampaikan bahwa menolak nasab Ba'alwi tanpa riset. Kalau menerima ya dengan riset. Begitu. Dulu seharusnya struktural NU ketika mau memasyhurkan klan Ba'alwi ya diriset dulu. Ini memang benar-benar cucu Nabi apa bukan? Ada instruksi dari PBNU misalkan jangan dulu-dulu bicara tentang ini misalkan. Iya, kan begitu. Diriset dulu, diteliti dulu dan sebagainya. Itu loh. Kan dulu kiai-kiai nggak ada yang ahli nasab. Kalau ada yang bilang seperti itu, ya datanglah ke keraton. Di keraton kan ada bagian tepas darah dalam. Ada ahli nasabnya sendiri di keraton. Ada kekancingan dan lain sebagainya. Makanya saya kemarin bilang, loh saya membatalkan nasabnya Ba'alwi tidak ikut Kiai Imbat, saya ikut keraton. Karena wajib adanya kekancingan, bukti sejaman dan lain sebagainya. Itu. Monggo. Nah, ini sudah 25 menit Mbak Idlam. Kayak kemarin soalnya ini videonya sudah terlanjur dihapus. Soalnya kemarin sampai yang bilang hapus ya saya hapus.
malah Ya, jangan nanti- dihapus loh, gimana ini? Nanti bikin lagi. Bikin lagi ya. Itu kemarin tentang siapa? Mbak Idham? Danuningrat. Danuningrat 1 ya, Danuningrat 1. Nah, itu kan dibikin lagi itu. Walaupun kemarin ada yang nyangkal kan dari Magelang, ya kan? Ya. Kita punya data kan. Sampean punya data, saya juga punya data sampean tapi. Yang dipermasalahkan oleh channel Mas Dul Magelang kayaknya itu namanya apa siapa saya lupa. Itu kan Danuningrat memang apa namanya bupati bikinan Belanda itu bukan bikinan Belanda, kalau data yang saya punya itu bikinan Inggris. Iya. Ya bikinan VOC lah ini. Ya, yang lebih adil lah. VOC kan gabungan itu Eropa lah intinya. Nah, yang saya maksud di situ soal Danuningrat ini bukan soal nasionalisme dan patriotisme soal Danuningrat 1 itu sendiri, bukan itu maksud saya, bukan pembahasan itu nanti hal lain. Saya nggak urusan Danuningrat itu dibunuh oleh laskarnya Diponegoro, itu nanti hal lain. Saya akan menyampaikan ini ada apa kemasyhuran atau ada syuhroh wal istifadoh di media sosial bahwa Danuningrat 1 itu adalah bahasa Iban Baklawi dan nanti ke atasnya itu ke Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Nah ini kan bahaya. Toh kalau ini kan jadi pencantolannya itu sangat banyak. Apakah benar cucunya Sayyid Sulaiman itu dijadikan gubernur oleh Inggris oleh Belanda? Apakah betul itu? Ya. Kan jadi banyak sekali yang perlu diulas, tidak hanya urusan Danuningrat itu bupati yang dijadikan oleh Belanda. Enggak, saya enggak bahas itu. Bahasnya apakah betul Danuningrat itu cucunya Sayyid Sulaiman Mojo Agung, apa betul apa tidak. Terus bapaknya atau ayahnya Sayyid Sulaiman yang disebut di media sosial itu Ahmad, Raden Ahmad, itu apakah betul itu menantunya Danureja 1 atau bukan? Nah ini, maka kemarin saya bilang nasabnya Baklawi itu ketika dipreteli satu-satu, ketika diteliti satu-satu, copot satu-satu, kita teliti satu-satu, pasti pencantolannya sangat banyak. Nah, ini kan perlu sangat banyak yang perlu diluruskan dari kisah Danuningrat 1, tidak hanya urusan dia itu dibunuh oleh pasukan Pangeran Diponegoro, dipenggal kepalanya dan lain sebagainya. Tidak hanya sebatas itu menurut saya. Masalahnya apa? Baklawi yang ada di Yaman, yang marganya bahasa Iban Baklawi itu nyambungnya ke situ. Dan di Cilacap juga ada yang nyambungnya ke Danuningrat 1 itu bahasa Iban Baklawi. Nah ini kita harus dicegah, dan klan Baklawi sendiri itu memasyhurkan Danuningrat 1 memang seolah-olah bupati yang sah. Itu yang disoroti Baklawinya. Yang disoroti Baklawinya begitu, bukan yang lain itu. Nanti pembahasan lain. Ini dulu diselesaikan. Begitu maksud saya. Ya. Sini miknya. Ya mungkin ini itu dulu Mbak Idham, karena ini kita fokus masalah PBNU tadi ya. Yang di season ini. Mungkin di season berikutnya kita akan membahas lagi tentang Danuningrat 1 itu. Ya. Ini kalau melebar-lebar nanti nggak jelas ini kontennya kan. Karena konten panjenengan itu kemarin dihapus masalahnya. Ya, berarti tanggung jawab besok menerangkan kembali itu. Ya oke, Mbak Idham, untuk saat ini mungkin itu tentang dosa-dosa PBNU itu ya. Pengurus PBNU oknum. Lah yang jelas disimak dari awal. Insya Allah banyak barokahnya, karena di sini adalah Mbah Idhamul Ula Al-Jurruti yang hampir saja menjadi Habib dan hampir saja menjadi Raden, enggak tahu akhirnya menjadi ayah. Madem kene ya, arep pamitan nggih. Sekian dulu saudara-saudara, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokahnya aulia itis'ah, mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi dalam semua pergerakan kita, bahkan pergerakan hati kita. Betul Mbak Idham? Karena senantiasa diarahkan, dituntun oleh Allah dalam cahaya keilmuan Islam. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.